Halo teman-teman, selamat datang di Lala Podcast. Nah, hari ini kami kedatangan teman-teman. Mereka ini mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ya, Kak? Nah, mohon perkenalkan satu-satu. Halo teman-teman, saya Trisunu Febriati, saya mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya Nanda Kartika Sari, juga dari mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2022. Nah, sebelumnya terima kasih buat Kak Lala sudah mengundang kami di podcast hari ini. Nah, kira-kira hari ini mau bahas apa nih Kak Lala? Nah, kan kita ini mahasiswa ya, dan kita tuh akrab banget sama sosial media nih. Nah, dari sosial media itu kalian tuh sosial media yang kayak gimana sih, konten-konten yang kalian sukai gitu? Kalau dari saya tuh suka banget nonton TikTok. Oh, TikTok, iya itu memang lagi booming banget sih. Karena menghibur Iya. ya juga mengedukasi. Betul, dan kenapa ya kalau scroll TikTok itu kayak nggak ada bosennya gitu loh. Iya. Kayak ada aja video yang bikin kita tuh terus aduh pengen scroll nih sampai lupa waktu. Bener. Sampai nggak mood buat ngerjain tugas, maunya rebahan, lihat HP, nonton TikTok. Iya. Ya kan? Nah, kalau dari Mbak Nanda nih kayak TikTok juga? Iya, sangat apa ya? Kayak bisa sehari-hari tuh makanannya ya TikTok gitu loh. Iya, sampai begadang ya. Begadang itu TikTok kan. Iya, terus kalau konten-konten kan banyak ya konten di TikTok tuh. Nah, kalian tuh sukanya tuh siapa gitu? Influencernya tuh siapa gitu? Konten kreatornya? Kalau dibilang konten kreatornya siapa yang paling sering saya ikuti itu sebenarnya banyak ya. Apalagi kan video-video menarik itu biasanya muncul di FYP. Iya. For your page gitu ya. Kalau anak biasa sekarang tuh FYP nih Bahasa guys gaul. gitu bahasa gaulnya. Kalau saya tuh seringnya nontonnya Syafira Haddad. Itu tuh kalau lebih dikenal dengan mamanya Jema. Ada mamanya Ebra, mamanya Jema ya kan. Terus juga Cipu. Cerita lucu bayi-bayi banget. gemas kan. Iya betul. Iya. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku biasanya ada Pandawara Group yang itu suka bersih-bersih itu. Iya, memang Aku itu pemuda-pemuda mengedukasi yang- sekali iya, ya, teman-teman. pemuda-pemuda yang rajin banget buat memajukan ya Indonesia lah. Iya. Atau kalau enggak ya Syafira Malik, biasanya dia suka bikin konten masak-masak ya. Oh ya, jajan Mbak Nanda ini suka masak ya teman-teman. Tidak, saya suka makan. Aduh, oke. Mungkin itu sih. Nah, kan kalian tadi sudah nyebutin nih konten-konten seperti apa, siapa aja gitu yang kalian sukai. Nah, kalian ini tertarik nggak sih buat jadi konten kreator gitu? Kalau Mbak Nanda dulu deh kayaknya. Kalau saya sendiri sih ya mungkin kalau ada kesempatan ingin mencobanya gitu. Tapi kalau misalkan karena kita kuliah ya kan masih rada-rada sibuk ini karena tugas banyak banget gitu, jadi kayak nanti dulu aja gitu. Apalagi ini loh katanya UAD ini ada beasiswa untuk influencer. Apakah nggak Iya. tertarik Mbak Nanda ini? Mungkin bisa dicoba nanti ya. Oh iya, Nanti boleh. kita adain lagi podcast atau apa gitu ya di YouTube Boleh, atau tentu YouTube saja, atau di TikTok teman-teman. gitu ya. Kita komunikasiin. Oke, kalau dari saya beasiswa influencer ya. Sebenarnya itu tuh menarik banget teman-teman. Jadi apalagi untuk kita yang followersnya banyak atau enggak bingung mau bikin konten apa, lebih baik tuh kita bikin konten yang mengedukasi. Terus kita jadiin juga apa ya, tempat belajar kita tuh semakin terkenal gitu kan. Nah, kalau untuk saya sendiri mau nggak ya jadi konten kreator? Sebetulnya mau, siapa yang tidak mau, apalagi itu tuh AdSense-nya, cuannya, uangnya tuh banyak ya. Sampai-sampai kita tuh kadang mikir kayak ini orang kerja apa sih gitu, kok uangnya bisa banyak, siapa yang nggak mau? Iya. Cuman kalau dilihat dari waktu, terus juga propertinya, terus juga kesiapan mental, itu kayaknya saya nggak dulu deh. Nggak dulu, soalnya kayak belum siap aja gitu untuk segala sesuatunya. Mungkin di masa depan, who knows, siapa yang tahu ya Siapa yang kan? datang lagi, siapa Iya, yang tahu. betul. Jadi sekarang ini belum memungkinkan ya Kak
Tapi kalau misalnya suatu saat nanti nih kalian pengen jadi konten kreator, kalian tuh pengen menceritakan atau menginfluence orang-orang tuh dengan konten yang seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari saya tuh suka banget sama yang namanya podcast horor. Oh iya, itu lagi rame banget ya. Lagi booming. Jadi daripada nonton film horor ataupun cerita-cerita, saya tuh lebih suka tuh mendengarkan seorang bercerita horor. Jadi kan sekarang banyak banget nih orang-orang nih kayak contohnya apa ya? Yang di YouTube itu Kak. Kayak Nadia Mara, Iya, bener. Sarah Wijaya. Iya, terus siapa itu yang Danur? Oh iya, Risa Saraswati. Iya, betul. Terus ada juga yang cowok 2, ceweknya 1 itu siapa ya? Oh, Yang Moibi itu Oh, ya iya, yang lagi Moibi rame itu terus rame kita banget, nonton kan? konten-konten masak Iya, ya. bener. Biasanya suaranya cerita horor, tapi Iya. kontennya masak, Iya, teman-teman. Jadi FYP ku juga banyak sih. orang TikTok ini sangat kreatif dan itu tuh bikin kita kayak wah gitu sambil rebahan dengerin cerita horor gitu kan. Iya. Nah kan kalau Mbak Nanda juga horor juga. Iya, tapi lebih ke thriller sama misteri gitu. Yang pokoknya yang bikin merinding gitu loh. Kayak ada adrenalinnya Iya. gitu. Membahas-bahas tentang horor nih. Emang kalian nih pernahkah ini ngalamin kejadian horor kayak di hidup kalian gitu tuh? Wah, kalau itu pasti pernah ya. Cuman Iya. kalau misalnya ngelihat langsung itu kayaknya enggak sih. Cuman kalau merasa kayak wah kayaknya ada yang ngeliatin saya nih, ada yang apa itu tiba-tiba sekelebat gitu. Oh ya, saya juga punya cerita. Ini apa namanya? Oh, cerita ini juga sangat bikin saya tuh merasa wah gitu. Ternyata cerita-cerita horor nih bisa sampai melukai apa maksudnya Kayak Sampai ke iya sampai kena ke mental health Oh, gitu. iya. Jadi seseorang yang kebanyakan bisa melihat atau merasakan bahkan terjadi kejadian seperti itu di depan mata itu kadang mentalnya tuh sampai kena gitu. Jadi ada cerita waktu itu kan di Jogja ini kalau kereta api itu tuh umum banget ya, umum Iya, banget iya. biasanya dijadiin kendaraan untuk pulang kampung, Iya. untuk mahasiswa jalan-jalan gitu kan. Nah, cerita ini saya dapat dari seorang masinis. Jadi, banyak orang tanya, apakah seorang masinis ini pernah mengalami kejadian yang mengerikan atau pengalaman horor? Masinis ini cerita kalau ia pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan, yaitu saat ia sedang mengendarai kereta. Seorang masinis itu kan berada di paling depan ya teman-teman, berada di paling depan. Dia itu lihat kalau tiba-tiba dari arah pohon-pohon sawit, kebun-kebun itu ada seorang wanita lari. oh ya. Lari tiba-tiba, terus dia ini berdiri di tengah rel kereta api dan merentangkan tangannya. Ya ampun. Ya, sebagaimana kita tahu ya kalau kereta api tidak bisa tiba-tiba berhenti mendadak mengerem gitu, meskipun bisa itu harus butuh waktu, jaraknya juga harus jauh ya. Akhirnya ya kejadian itu tidak bisa terhindarkan, wanita tersebut tertabrak dan masinis tersebut melihat itu dengan mata kepalanya sendiri di depan pas. Oh my god, saya mau bayangkan aja itu ngeri banget. Jadi ceritanya ternyata perempuan itu tuh bunuh diri teman-teman. Jadi mungkin beliau punya masalah yang dengan sudah tidak masalah bisa. pribadi yang tidak bisa diselesaikan, jadi memilih untuk bunuh diri. Dan katanya itu banyak sekali orang-orang yang memilih bunuh diri di rel kereta api. Gitu. Kalau Mbak Nanda itu kenapa milih thriller? Mungkin kayak apa ya, lebih menantang karena misalnya thriller tuh berkaitan sama pembunuhan atau berkaitan juga sama masa lalu. Ya itu kan kayak mengandung sejarah-sejarah gitu. Nah, saya lebih suka genre yang kayak gitu sih, kayak pokoknya ada bagian yang masa lalu Misteri. yang kita kulik gitu loh, kayak ada sebab prasebabnya gitu. Tuh, yang bikin kayak apa ya ini kok bisa kayak gini gitu loh, kayak kita harus apa ya punya solusi dari pemecahan masalah gitu. Apalagi kita udah nggak bisa lihat ke belakang lagi Iya, ya. benar. Jadi Apalagi tentang
rasa kita kan jauh banget Iya, gitu loh jadi sama Kak Nanda ini sukanya menurut beliau ini sesuatu terjadi karena sebab dan akibat. Benar. Oke, pembahasan kita jadi semakin dari media sosial, konten kreator sampai ke cerita horor. Tapi jadinya kita berpikir bahwa memang di media sosial ini konten-konten apapun tidak bisa kita hindarkan ya. Termasuk sekarang juga mulai berita-berita nih yang tadinya kebanyakan di TV, sekarang kita nontonnya di TikTok, di Instagram, di Twitter, bahkan yang kemarin gempa aja berita ter-up to date-nya itu di media sosial. Iya, bahkan Twitter yang kayak biasanya isinya cuman tweet-tweetan nggak jelas gitu ya. Itu cepat banget sih Twitter memang. Bener. Salah satu media sosial yang kayak info-info terupdate-nya itu cepat sekali ya. Dan kita bisa mengulik masa lalu, masa-masa yang kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana gitu, kita bisa kulik di media sosial. Betul. Menurut kalian nih kan banyak sekali konten-konten yang tentang kehidupan a day in my life contohnya. Betul. Nah, kalau kalian misalnya mengekspos kehidupan pribadi kalian terlalu banyak seperti itu, menurut kalian tuh gimana? Apakah kalian merasa dirugikan atau kalian fair-fair aja gitu? Lebih ke setuju atau enggak ya? Iya. Kalau banyak konten kreator yang terlalu mempublish tuh mengekspos kehidupan pribadinya. Kalau menurut saya tuh semua hal itu pasti ada plus dan minusnya ya. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin saya tuh untuk jadi konten kreator sepertinya nggak dulu, karena banyak banget kriminalitas yang disebabkan dari kita yang terlalu mengekspos diri kita di media sosial, seperti alamat rumah, terus juga kita kerja di mana. Ya, biasanya hacker-hacker gitu. Betul. Itu ada itu hacker yang terkenal itu siapa? Bejorka. Ya, itu dulu bahaya banget banget itu ya. sempat viral juga ya, sampai kasus-kasus dulu juga terungkap ya, dikuak. Itu sih kalau menurut saya kayak sepertinya jangan terlalu mengekspos. Kita boleh sih bermain media sosial, melakukan membuat atau melakukan konten day in my life, apa yang kita lakukan sehari-hari, kita kerja itu boleh aja, tapi jangan sampai alamat lengkapnya itu tertera gitu. Intinya jangan terlalu terbuka gitu. Iya, kita benar. harus ada privacy. Iya, membatasi diri lah gitu. Iya. Ya. Nah, selain itu kan selain rawan kriminalitas, kan juga kalau kita nggak kuat mentalnya, kadang ada aja hujatan yang nggak terima sama apa yang kita lakukan gitu loh kan. Dan tuh kita tuh selalu salah di mata netizen, di mata orang lain gitu loh. Jadi kayak lebih baik kayak sedikit ditutup gitu loh, yang apa yang nggak pantas, bukan nggak pantas sih, apa yang nggak terlalu yang nggak perlu sama yang terlalu banyak diumbar gitu. Bener. Itu sih, jadi intinya tuh balik lagi sama diri kita sendiri gitu. Kita bisa nggak melakukan hal yang seperlunya aja di media sosial gitu. Meskipun ya sekarang nih banyak banget yang mata pencahariannya itu dari media sosial, dari endorse, dari konten, dari AdSense gitu-gitu kan. Jadi ya walaupun itu misalnya kalian hanya punya kerjaan itu ya, tapi kita juga harus tahu bahwa semua hal itu pasti ada plus minusnya. Jadi bijak-bijaklah kita bermain media sosial ya. Tuh teman-teman. Topik kita hari ini sangat menarik ya. Menarik banget dong. Iya, dari konten-konten sampai ke misteri, kehidupan pribadi semuanya. Nggak terasa ya, waktu udah berjalan begitu cepat ya. Nanti kita bisa ketemu di lain hari. Terima kasih sudah datang ke Lalas Podcast, teman-teman. Terima kasih juga buat Kak Lala udah ngundang kita berdua ya. Semoga selanjutnya kita juga terus diundang ya sama Kakak. Makasih Besok loh. kita ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru lagi ya pastinya, teman-teman. Dan juga buat teman-teman, makasih udah nonton video ini nantinya. Terima kasih.